Orang Israel, orang-orang Yahudi ya, selama di Babel, mereka tuh tidak tertindas loh, mereka jadi bangsa yang dimuliakan loh. Bangsa, jadi warga kelas 1 loh. Lihat, Perdana Menterinya orang Yahudi. Menteri-menterinya Sadrak Mesak Abednego orang Yahudi. Ratunya orang Yahudi, Esther. Ya kan? Gubernurnya siapa tuh si Nehemia orang Yahudi. Esranya itu yang dikasih kuasa itu juga orang Yahudi. Jadi mereka itu dimuliakan. Ya, hanya mereka tersingkirkan dari tanah kelahiran mereka. Makanya waktu mereka disuruh kembali, mereka senang sekali. Nah, terus 400 tahun lagi kan, nggak ada firman Tuhan kan setelah zamannya Maleaki. Terus tiba-tiba ya mereka jatuh. Kenapa? Karena mereka hidup dalam kemunafikan. Tetapi itu pun mereka tidak ditindas loh. Mereka diizinkan untuk tidak sujud kepada kaisar loh. Padahal bangsa-bangsa lain harus sujud sama kaisar, proskuneo. Tetapi orang Yahudi tidak proskuneo. Makanya diizinkan di zaman itu dimurnikan sehingga Mesias itu bisa hadir karena selama 400 tahun itu orang Yahudi tidak menyembah berhala. Jadi itu keajaiban. Nah, tapi kemudian kesalahan mereka adalah mereka kemudian menolak, dihasut untuk menolak Yesus. Bahkan tadi kemarin ada orang ngeyel kan, mereka tuh terlibat di dalam menyalibkan, bukan menyalibkan, yang menyalibkan Yesus itu orang Roma, itu harus jelas itu. Kita orang-orang Kristen sama. Jadi kalau melihat Israel di dalam perjanjian lama, itu adalah metafora dari perjalanan hidup seorang Kristen. Itu persis seperti itu, nanti kita mengalami pola-pola seperti itu. Ketika kita jatuh di dalam kenajisan, maka kita akan diserahkan kepada bencana, kesusahan-kesusahan. Ketika kita menjadi sombong, maka kita akan direndahkan. Tapi ketika kita merendahkan hati dan melekat erat sama Tuhan, maka kita akan dimuliakan. Begitu saatnya kita dimuliakan, kita sombong lagi, kita akan direndahkan lagi. Itu persis perjalanan hidup orang Kristen. Dan itu yang tidak, mungkin kita kalau melihat orang-orang non-Kristen itu yang belum lahir baru maksudnya ya, berzina, apa segala macam, kok nggak apa-apa, kenapa kita nggak boleh berzina? Aduh, jangankan berzina, kita baru pacaran aja sedikit, nempel-nempel dikit aja, Tuhan sudah ajar kita. Itu beneran ya, itu ya perjalanan seorang Kristus seperti itu, dikuduskan benar-benar menjadi imamat bangsa, imam yang kudus. Kita ini kan imam. Kita ini dipanggil menjadi seorang Kristen, menjadi seorang imam, yaitu apa? Bersyafaat bagi bangsa di mana Anda tinggal. Makanya hidupnya harus benar-benar kudus. Kalau nggak kudus, kita akan mengalami seperti orang Israel itu. Persis seperti itu metaforanya, nubuatannya. Makanya Israel setiap kali berbuat kesalahan, dia akan jatuh ke bawah. Terakhir puncak-puncaknya itu zamannya Salomo. Ya, akhirnya Salomo ini di dalam kejayaan Israel, justru Salomo yang bikin murtad orang Israel. Makanya dikasih kesempatan buat bertobat, tetapi nggak bertobat itu anak-anak cucunya itu. Ya, sekali ada yang bertobat, nanti ada 3 kali yang nggak bertobat. Sekali yang bertobat, nanti yang selanjutnya nggak bertobat lagi. Nah, akhirnya puncak-puncaknya ya negara itu pecah, yang Israel itu dibuang dulu ke Assyria, hilang, karena nggak mau bertobat, sama sekali nggak mau bertobat. Nah, orang-orang Yahudi, orang-orang Yahudanya masih tetap selama 200 tahun atau 250 tahun sekitar ya, baru dibuang ke Babel. Itu pun bisa balik lagi loh. Orang-orang Yahudi ini dipelihara benar-benar janji Tuhan. Jadi sekalipun mereka meninggalkan Tuhan, selama mereka mau bertobat, Tuhan akan pelihara. Bahkan ketika di Babel pun mereka dimuliakan loh sama Tuhan. Bahkan ketika mereka mau dimusnahkan sama keturunan Amalek, mereka malah orang-orang Israel, orang-orang Yahudi ya, selama di Babel, mereka tuh tidak tertindas loh. Mereka jadi bangsa yang dimuliakan loh. Jadi warga kelas 1 loh. Lihat, Perdana Menterinya orang Yahudi. Menteri-menterinya Sadrak Mesak Abednego orang Yahudi. Ratunya orang Yahudi, Esther. Ya kan? Gubernurnya siapa tuh si Nehemia orang Yahudi. Esranya itu yang dikasih kuasa itu juga orang Yahudi.
Jadi mereka itu dimuliakan. Ya, hanya mereka tersingkirkan dari tanah kelahiran mereka. Makanya waktu mereka disuruh kembali, mereka senang sekali. Nah, terus 400 tahun lagi kan, nggak ada firman Tuhan kan setelah zamannya Maleaki. Terus tiba-tiba ya mereka jatuh. Kenapa? Karena mereka hidup dalam kemunafikan. Tetapi itu pun mereka tidak ditindas loh. Mereka diizinkan untuk tidak sujud kepada kaisar loh. Padahal bangsa-bangsa lain harus sujud sama kaisar, proskuneo. Tetapi orang Yahudi tidak proskuneo. Makanya diizinkan di zaman itu dimurnikan sehingga Mesias itu bisa hadir karena selama 400 tahun itu orang Yahudi tidak menyembah berhala. Jadi itu keajaiban. Nah, tapi kemudian kesalahan mereka adalah mereka kemudian menolak, dihasut untuk menolak Yesus. Bahkan tadi kemarin ada orang ngeyel kan, mereka tuh terlibat di dalam menyalibkan, bukan menyalibkan, yang menyalibkan Yesus itu orang Roma, itu harus jelas itu. Orang-orang Roma ini yang menyalibkan Yesus, tapi mereka terlibat di dalam penyaliban. Yang benar adalah mereka terlibat di dalam proses penyaliban itu. Tetapi orang-orang ini kan bertobat yang terlibat ini. Nah, orang-orang yang terlibat ini, tapi orang-orang tidak bertobat bagaimana? Orang tidak bertobat, kemudian mereka mengalami kehancuran zamannya Titus, makanya dihancurkan. Ya, mereka menyalibkan orang mereka membunuh orang yang tidak berdosa, dibilang di dalam Daniel 9 kan, tanpa rasa mereka membunuh, tetapi mereka dihukum dan dihancurkan semuanya karena memang tujuannya adalah supaya keselamatan itu pergi ke segala bangsa sampai Roma 11 tadi, supaya genap segala bangsa itu menerima, supaya semua bangsa itu menerima Yesus dengan cara penjelasan Helenis. Karena cara penjelasan dengan Yudaisme itu akan sulit diterima oleh orang-orang pada umumnya. Penjelasan orang Yahudi itu cara berpikir orang Yahudi itu sangat sulit diterima oleh manusia pada umumnya. Makanya ilmuwan-ilmuwan itu kan semua tuh rata-rata dari orang Yahudi, ilmuwan-ilmuwan terkenal yang pembuat sejarah dunia itu. Ya kan termasuk Einstein tentunya sendiri kan. Itu orang Yahudi semua. Karena cara berpikir mereka memang beda. Yang katanya orang dunia bodoh, kayak Einstein kan dianggap dunia bodoh untuk mempermalukan orang-orang yang pintar. Einstein itu kan dianggap idiot waktu sekolah kan, karena nggak lazim cara berpikirnya. Nah, itu yang terjadi. Jadi itu bukan suatu penghukuman, tetapi suatu caranya menjaga dengan begitu. Nah, tapi waktu ada genosid orang Yahudi di zamannya Hitler atau inkuisisi zamannya Spanyol, itu pun Tuhan peliharakan semua. Nah, kita kan tidak ada hadir di situ, ada apa dengan mereka sampai dibunuh seperti itu. Tetapi kenyataannya orang-orang Yahudi itu memang benar-benar bangsa yang dimuliakan. Dimanapun orang Yahudi berada, di situ pasti ada berkat buat bangsa itu. Nah, Hitler itu membunuh orang Yahudi kan karena pesanan dari Palestina. Jadi itu aksi reaksi karena orang Yahudinya Zionisme mengokupasi Palestina. Nah, negara-negara Arabnya dia panik. Dia minta Hitler buat bunuh orang Yahudi ini. Jadi itu aksi reaksi, itu adalah korban perang. Jadi kita melihatnya jangan orang Yahudi yang teraniaya sendirian di Jerman, bukan, tapi kita melihat Yahudi sebagai sistem global dunia. Mereka mau kembali ke tanah Fenisia dan orang-orang Arab ini nggak terima. Nah, itulah ongkos dari perang, ongkos dari Zionisme, ongkos dari aliyah kembalinya orang Yahudi ke tanah Fenisia. Itu ongkosnya 6 juta orang Yahudi itu dibantai semua itu. Nah, itu suatu ongkos, Pak. Jadi itu korban perang namanya. Sama seperti kenapa dulu ya di Eropa ini perang saudara, mereka bunuh-bunuhan. Kok menderita sekali? Bukan, itu ongkos dari kesalahan-kesalahan yang dibuat. Nah, itu sama, itu baik kesalahan atau tidak kesalahan, semua Indonesia pun mau menjadi negara Indonesia pun banyak yang mati kan, sama apakah dijajah? Bukan, dijual. Jadi itu adalah ongkos, Pak, ongkos dari sebuah kehidupan yang seharusnya tidak perlu. Kayak Papua sekarang ini kita berdoa buat Papua supaya jangan ada pertumpahan darah. Yang seharusnya nggak perlu ada pertumpahan darah. Karena
begitu orang-orang serakah dan mereka ini selalu ada pertumpahan darah, yang korban selalu orang-orang yang lemah. Orang-orang Yahudi yang di Jerman ini yang nggak bisa pergi hijrah ke Amerika, karena kan mereka keburu ketangkep, ya kan. Nah, kalau ada orang-orang Yahudi yang pergi ke Belanda, itu ada filmnya ya, saya lupa judul filmnya itu, ada satu intelijen Belanda itu yang mengkhianati orang-orang Yahudi ini, dibunuh, kasihan sekali. Padahal harusnya mereka bisa selamat waktu di Belanda itu, kan banyak orang Yahudi menikah sama orang Belanda, ya kan, karena supaya bisa selamat dari kejarannya Hitler. Tapi waktu itu ada intelijen Belanda yang mengkhianati. Nah, itu adalah ongkos. Nah, bukan masalah siapa, bukan. Tapi memang itu adalah ongkos dari sebuah perdamaian yang dikuasai oleh iblis. Nah, sama dengan orang-orang Islam, orang-orang Kristen. Kenapa selalu dipersekusi di mana-mana? Apakah salahnya orang Kristen sehingga dibantai? Enggak, jangan melihat itu adalah pembantaian. Kita melihatnya itu adalah bagian dari sistem, bagian dari perjuangan. Itulah sebabnya kekristenan itu di Cina pun dianiaya tanpa melawan loh. Kalau orang Islam kan karena ngelawan, karena mau makar ya wajar. Kalau Kristen enggak, kita diam saja pun dianiaya. Kalau orang Islam itu ngelawan, makanya dianiaya. Di Cina itu ya, Uighur itu ya, karena dia ngelawan mau makar. Nah, sama kayak di Indonesia. Orang Islam dianiaya enggak, karena kamu mau gulingin pemerintah kok. Ya kan, makanya ditangkepin ulamanya karena mau gulingin pemerintah kok. Nah, yang heran kan Saifuddin Ibrahim, ya kan, sama si siapa namanya Apolinaris Darmawan, Joseph Paulusang di DPO. Joseph Paulusang dikejar-kejar kayak teroris, dikuntit semua masa lalunya, semua dikutek-kutek semua, bahkan teroris aja nggak dibegitukan. Saya ngejar Paulusang ini kayak ngejar teroris ini. Nah, saking apa? Saking bahayanya Paulusang bagi siapa? Bagi khilafah. Makanya saya dikejar-kejar kayak teroris, Pak. Karena saya membongkar semua kebusukan-kebusukan para pendiri khilafah ini. Itu makanya saya dikejar-kejar kayak teroris. Gitu, Pak Nugroho. Jadi itu adalah ongkos, Pak. Jangan melihatnya bukan sebagai the victim, tetapi kita melihatnya itulah ongkos harga yang harus kita bayar. Gitu, Pak ya. Semoga jelas. Oke, lanjut ya.